Oke, privet semuanya, Dewe di sini. Tapi sayang sekali hari ini kita nggak balik lagi ke auction free. Karena gini guys, gua kemarin udah sempat ngerekam dari kita tuh terakhir dari part 5 mau ke part 6 ya. Kita udah masuk ke rumahnya Maggie Adler yang besar itu. Tapi sayangnya gua kagak ngerekam. Ah, kenapa? Padahal gua udah cepet ngerekam. Jadi sepanjang gua Komat Kamit itu ada kali ngerekam selama 1,5 jam, tapi kagak ada yang ke record. Ya, jadi kurang lebih begitulah. Lu tinggal ulang lagi nggak sih ngerekam lagi Dewe? Masalahnya ya, ini Oxenfree itu adalah game story, dan game story ini berlanjut terus dan memiliki autosave. Jadi ketika gua kemarin mainin 1,5 jam dan eventually gua tamat dan gua sadar bahwa gua kagak ngerekam, gue pengen balik lagi, tapi nggak bisa karena autosave-nya udah nge-save bahwa gue udah tamatin gamenya. Makanya gue nggak bisa balik dan gue nggak bisa rekam ulang. Ya masalah. Jadi kurang lebih gue bakal ceritain di sini aja ya. Mungkin nanti gue edit, gue tambahin sedikit animasi. Banyak banget motor kemarin juga eh, pas gue rekaman juga banyak banget motor, jadi lu rese banget dah. Semoga ada duitnya dan nanti kita buat studio kecil-kecilan. Nih ya, ini gue ada di main menu. Gue coba gue kebut lagi tadi siang, tapi tetap gue malah makin pusing jadinya karena gue terlalu ngebut dan gue juga nggak terlalu bisa menghayati ceritanya. Nih, ini kita di main menunya ini ada di Com Tower ini karena gue mainin udah nyampe Com Tower. Udah start ya tadi ya. Continue. Nah, Alex! Alex! udah balik lagi nih di pas lagi Alex pingsan. Nah, dan anehnya di sini pas lagi momen ini tuh suaranya sebelumnya mati tapi tiba-tiba di sini suaranya ada ya. Yang kalian lihat fotos gue hilang, letter gue juga hilang. Ini gue juga kemarin coba gue cari pelan-pelan dan hilang juga, kurang lebih seperti. Oh ya, yang tadi gue bilang gue bakal jelasin kurang lebih gimana ceritanya di sini, tapi mungkin mungkin dan gue akan berusaha gue animasiin sebisa gue. Jadi kan terakhir di part 5 ke part 6 kan kita baru nyampe di mentionnya Maggie Adler. Nah, di situ kita menemukan ada sebuah kapal. Ada kapal di mansion tersebut untuk kabur. Tapi ditawarin oleh Jonas, apakah mau kabur? Tentunya kita jawab bahwa kita nungguin apa kita mau nyari Clarissa dan kita mau kabur bareng-bareng. Oke, kita masuk ke rumahnya Maggie Adler. Ternyata ada Clarissa di dalam nunggu. Kita tanya gimana cara dia masuk, walaupun itu dijeruji segala macam, dia tidak ngasih tahu. Oke, singkat kata, eh kita nemuin cara gimana kita ngunci rift. Jadi pas lagi awal-awal cerita di gua itu, kita nggak sengaja yang Jonas hilang itu kita ngebuka sebuah portal tanda kutip menuju ke dimensi lain. Entah dimensi hantu kita nyebutnya. Nah iya, kita nggak sengaja ngebuka dimensi lain itu. Dan di rumahnya Maggie Adler balik lagi, itu dijelasin bagaimana cara kita menutup rift tersebut atau portal tersebut. Eh, dan menutup portalnya itu adalah di gua itu lagi. Nah, ketika kita mau jalan ke gua itu, tiba-tiba diganggu oleh si hantu-hantu tanda kutip ini, hantu-hantu submarine. Nah, dan itu ada game. Gamenya itu main tebak-tebakan seperti biasa kayak kemarin di mana Fort Milner ya kalau nggak salah ya, apa di Facilities gitu gue lupa. Gamenya tebak-tebakan tapi ini lebih
intens tebak-tebakannya, cuma dikasih waktu kayak cuma 6 detik. Kemarin juga kayaknya cuma 5 detik ya. Cuman tebak-tebakan ini gue nggak bisa berpikir lebih jernih daripada tebak-tebakan yang kemarin. Jadi itu gue paparin aja di sini jawabannya ya. Tebak-tebakan pertama itu ada kata kuncinya adalah X-ray, memancarkan X-ray, itu jawabannya TV. Tebak-tebakan kedua itu dia nyebut ada semacam tekukan-tekukan, itu adalah gambar gak jelas ada di posisinya di kanan di kiri atas. Dan yang terakhir, ya seinget gue ya, ini seinget gue doang ya. Dia ngejelasin tentang memoris melihat memoris itu adalah jawabannya dari foto ada di kanan atas. Gue pastiin dulu ya, gue udah ngerekam ya. Iya, gue udah ngerekam dua-duanya. Gue pastiin dulu. Ini ngerekam, video ngerekam, suara ngerekam. Oke. Sampai sampai tadi nge-pause ngeredup sendiri. Oke, gue pas lagi tebak-tebakan yang kedua, gue nggak terlalu bisa ngikutin dan akhirnya gue cuma bisa jawab satu yang foto itu doang. Jadi entah entah apakah itu berpengaruh kepada endingnya, good ending, bad ending ya gue nggak ngerti dah, dan rekamannya hilang pula. So it doesn't matter. Gue dapat really bad ending, rekaman gue hilang. Singkat kata, akhirnya ghostnya sendiri kasih tahu bahwa kita mungkin bisa nutup portal itu, tapi bisa dilakukan sebelum subuh. Tahu gue tuh subuh jam 5, pas tahu gue. Tapi di sini sampai jam 5.30 sampai jam 6 aja baru nutup portalnya. Oke, karena kita buru-buru, jadi kita ngelewatin lewat bunker. Bunker itu ada di dekat Com Tower. Com Tower turun sedikit itu ada bunker. Di video sebelumnya sempat gua ngotak-ngatik tuh bunker, tapi nggak bisa dibuka. Gua ada sempat jelasin juga, ada sempat juga di situ dijelasin bahwa bunker ini kebuka kalau ada sinyal SOS, dan sinyal SOS-nya itu ada di hutan-hutanan dekat campground situ. Nah, pokoknya singkat kata jalan-jalan jalan-jalan-jalan, eh bunkernya kebuka, kita masuk. Nah, di situ kita nutup riftnya. Simple itu game ceritanya, dan itu dikejar-kejar waktu. Dibuat seakan-akan dikejar-kejar waktu 5.30, jam 6 gitu. Dan gue jelasin aja ya di sini. Gue nggak terlalu percaya gue dapat good ending sebenarnya, to be honest. Tapi dalam statistik itu ada beberapa pencapaian yang gue dapetin. Bentar ya. Eh, Pertama, gue berhasil temenan dekat dengan Jonas, dan Jonas merasa nyaman ada gue di dekat sana. Itu pertama. Kedua, game berkata gue masih musuhan sama Clarissa, which itu nyebelin banget karena gue ngebela Clarissa mati-matian, tapi dia tetap sebel ke kita, itu menyebalkan sekali. Dan ketiga, gue berhasil menyatukan si Ren dan Nona jadi pacaran. Oke, yang gue inget sih tiga itu doang ya. Dan gue bakal tunjukin nanti foto-foto hasil akhirnya kayak gimana ke kalian-kalian. Setahu gue itu doang endingnya sih, tapi ketika kita nutup rift, gue nggak yakin sih itu rift beneran ketutup atau nggak. Cuma makanya makanya gue nggak terlalu percaya sama endingnya, dan gue yakin di game auction free ini banyak banyak Easter egg-nya, banyak secret-secret, banyak Easter egg-nya, banyak kayak mungkin ada banyak teori konspirasi yang kalian temuin di internet sana. Ya, banyak lah, tapi gua nggak secerdas dan sepinter itu buat nguliknya. Gua aja baca Morse aja, gua masih ngeliat YouTube. Maaf. Ya, apalagi ya? Kurang lebih itu aja sih yang gue bisa rekap dari rekaman kemarin yang hilang itu. Sekali lagi, gue minta maaf karena nggak ada gameplay untuk Auction Free kali ini, dimana itu juga gara-gara gagal rekam, dan itu cukup penting, yaitu endingnya sendiri. Semoga
ini bisa jadi pembelajaran penting bagi gue yang baru banget merintis iseng-iseng jadi YouTuber. Oh ya, untuk kedepannya, gue masih nyari-nyari game yang bagus sih. Gue ada rencana ada 2 game yang bagus, dan itu offline juga dua-duanya. Nanti gue coba pilih dari antara 2 game itu. Tapi Dewe bukannya ada ya Oxenfree 2? Iya benar, cuman entah kenapa gara-gara kejadian kemarin, gue rada enak banget dan sebel kalau ngeliat Oxenfree lagi. Kurang lebih itu doang sih. Oxenfree tuh rada lama, gamenya apa, story-nya bagus, visualnya juga bagus, jelas. Tapi karena ini game lama, jadi rada banyak bugnya. Mungkin di Oxenfree 2 bugnya pada hilang. Eh Artnya bagus, sinematiknya bagus, story-nya jelas. Buat yang ngerti Inggris tingkat atas, lebih bagus lagi karena yang gue bilang tadi, banyak secret endingnya mungkin, banyak konspirasinya yang lu petik dari game itu. Aja sih, bagus sih. Dan gue juga apa, nggak heran kalau Oxenfree ini dulu pernah nge-booming pada saatnya. Tapi nggak tahu ya Oxenfree 2 ya. Wah, oke. Itu aja sih dari gua untuk game Oxenfree ini. Nggak ada habis-habisnya nih gua itu mulu. Oke deh. Itu aja dari gua. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Dadah.